Ini adalah Triceratops, salah satu dinosaurus yang cukup populer di kalangan masyarakat dengan karakteristiknya yang mempunyai 3 tanduk yang berada di atas hidung dan 2 di atas matanya. Dan jika kalian perhatikan, dinosaurus ini memiliki paruh atau moncong seperti burung, serta perisai yang berada di belakang kepalanya. Tapi tahukah kalian, ketika fosil dinosaurus ini pertama kali ditemukan, awalnya tidak disebut sebagai Triceratops, melainkan disebut sebagai spesies dari bison. Setelah itu, dinosaurus ini lagi-lagi disebut sebagai Torosaurus oleh para ilmuwan. Kenapa demikian? Untuk itu, dalam video kali ini kita akan mengulas dan menambah wawasan tentang perjalanan panjang dari Triceratops yang sangat jarang diketahui, mulai dari nama, sejarah, karakteristik, dan memahami istilah-istilah yang sering digunakan dalam pembahasan masa purba, serta paleobiologi dari Triceratops, dan bagaimana hubungannya dengan spesies hewan modern saat ini. Nama Triceratops diambil dari bahasa Yunani yang berarti wajah bertanduk 3, yang identik dengan 3 tanduk yang berada di kepalanya. Namun berbeda dengan Ankylosaurus yang pernah dibahas sebelumnya, di mana struktur senjata Ankylosaurus terdiri dari osteodermata, sedangkan Triceratops sepenuhnya terdiri dari tulang, di mana jika tanduk-tanduknya patah, kemungkinan tidak akan tumbuh lagi. Triceratops merupakan dinosaurus yang termasuk ke dalam 2 ordo, yaitu Ornithischia dan Ceratopsia. Ornithischia adalah kelompok dinosaurus herbivora yang telah punah dan memiliki ciri struktur panggul yang sangat mirip dengan burung, sesuai dengan namanya yang berarti pinggul burung, di mana beberapa dinosaurus yang termasuk ke dalam ordo ini yaitu Stegosaurus, Ankylosaurus, dan Triceratops. Sedangkan Ceratopsia adalah kelompok dinosaurus herbivora yang mempunyai ciri sesuai dengan arti namanya, yaitu wajah bertanduk, di mana beberapa dinosaurus yang termasuk di dalamnya yaitu Protoceratops, Triceratops, dan Styracosaurus. Triceratops hidup selama periode Kapur akhir, sekitar 68 hingga 66 juta tahun yang lalu. Mereka hidup di wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Amerika Utara. Triceratops adalah dinosaurus yang sangat besar, panjangnya bisa mencapai 8 hingga 9 meter, tinggi sekitar 2,3 meter, dan beratnya sekitar 5,5 ton. Triceratops mempunyai 2 spesies yang sah, yaitu Triceratops horridus dan Triceratops prorsus. Untuk pandangan beratnya, berat Triceratops belum cukup jika hanya dibandingkan dengan 1, 2, atau 3 mobil sekaligus. Namun, butuh sekitar 7 mobil untuk bisa mengimbangi berat dari dinosaurus herbivora ini. Dan ini adalah perbandingannya dengan sebuah kereta rel masa kini. Triceratops memiliki tengkorak yang besar jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, dan termasuk yang terbesar dari semua hewan darat yang diketahui. Diperkirakan memiliki panjang 2,5 meter dan dapat mencapai hampir sepertiga panjang keseluruhannya. Memiliki berat 261 kg, seperti tengkorak pada kerangka fosil Triceratops horridus yang dipajang di Museum Victoria Australia saat ini. Kerangka Triceratops ini hampir lengkap 85%, memiliki tinggi 2,5 meter, panjang 7,5 meter, dan mempunyai berat total hingga 1 ton, yang terdiri dari 266 tulang. Dan semua informasi dari kerangka Triceratops ini bisa kalian akses secara gratis dan 3D di website umum Museum Victoria. Linknya akan saya taruh di deskripsi. Ini adalah kerangka Triceratops horridus yang dipasang pertama kali di Smithsonian Museum of Natural History, atau disebut dengan holotype dari Triceratops horridus, dan dijuluki sebagai Hatcher. Pada tahun 1905, spesimen ini dipamerkan di Smithsonian Natural Museum of Natural History, dan selama lebih dari 20 tahun, spesimen ini merupakan satu-satunya contoh Triceratops yang dipamerkan di dunia. Kenapa disebut dengan holotype? Dan apa itu holotype?
Holotype adalah spesimen suatu spesies yang digunakan sebagai standar perbandingan dengan fosil lain yang dianggap mewakili spesies yang sama. Fosil pertama hewan prasejarah yang ditemukan tidak selalu menjadi holotype atau menjadi fosil patokan bagi spesies tersebut. Suatu spesimen mungkin termasuk holotype karena spesimen tersebut pertama kali ditemukan dan dideskripsikan secara formal, atau karena spesimen tersebut menunjukkan berbagai karakteristik yang mendefinisikan spesies dengan paling jelas. Menurut aturan paleontologi, sebuah spesies hanya dapat memiliki satu holotype, dan holotype adalah spesimen tunggal yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan nama ilmiah bagi spesies tersebut. Jadi, walaupun telah ditemukan kerangka fosil dari spesies yang sama, bukan berarti itu adalah holotype. Seperti di penjelasan sebelumnya, fosil yang terdapat di Museum Victoria bukanlah holotype dari Triceratops, melainkan holotype Triceratops, tetap yang berada di Museum Smithsonian di Washington DC di Amerika Serikat. Namun, terdapat konsep yang mirip dengan holotype yang disebut lectotype dan neotype. Lectotype adalah spesimen yang dipilih dari antara spesimen-spesimen yang sudah ada untuk menjadi holotype jika holotype asli tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, atau jika holotype asli rusak atau hilang. Neotype adalah holotype yang ditunjuk jika semua spesimen yang sudah ada mewakili spesies tersebut hilang atau rusak. Jadi, dalam keadaan tertentu, seperti jika holotype asli rusak atau hilang, sebuah spesies dapat memiliki lectotype atau neotype sebagai penggantinya. Tetapi, hanya satu spesimen yang dapat diakui sebagai holotype resmi. Ini contoh lainnya yang merupakan kerangka holotype dari Parasaurolophus yang dipajang di Museum Royal Ontario di Kanada. Menjelang akhir abad ke-19, hanya sedikit yang diketahui tentang dinosaurus di Amerika Utara. Kata dinosaurus yang diciptakan oleh Richard Owen pada tahun 1842 dan seluruh kelompok hanya diwakili oleh segelintir spesies dari spesimen dengan kelengkapan yang berbeda-beda. Termasuk dengan fosil Triceratops yang juga pertama kali ditemukan di Amerika Utara pada tahun 1887 oleh ilmuwan Othniel Charles Marsh, seorang paleontologi terkemuka pada masanya yang terlibat dalam Perang Tulang atau The Bone Wars dengan saingannya yang bernama Edward Drinker Cope, seperti yang pernah kita bahas dalam sejarah penemuan Brontosaurus. Fosil tersebut terdiri dari sepanjang tanduk yang menempel pada bagian atap tengkorak dan jelas merupakan milik hewan prasejarah yang jauh lebih besar daripada hewan apapun yang hidup di barat pada zaman modern. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, holotype dari Triceratops ini memiliki julukan Hatcher. Julukan ini diberikan sesuai nama dari John Bell Hatcher, ahli paleontologi yang menemukan spesies ini pada tahun 1808. Mungkin kalian bertanya, loh, bukannya di penjelasan sebelumnya yang menemukannya adalah Charles Marsh? Begini sejarah lengkapnya. Holotype Triceratops dikumpulkan pada tahun 1808 di formasi Lens, Wyoming oleh John Bell Hatcher. Marsh awalnya menggambarkan spesimen ini sebagai spesies yang berbeda. Edmund B. Wilson menemukan tengkorak raksasa tersebut muncul dari sisi jurang. Wilson kemudian membawa berita ini kepada bosnya, seorang peternak dan kolektor fosil bernama Charles Arthur Guernsey, yang kemudian menunjukkannya kepada Hatcher. Marsh kemudian memerintahkan Hatcher untuk mencari dan menyelamatkan tengkorak itu. Awalnya holotype diberi nama Ceratops horridus, namun ketika tengkorak hidung ketiga ditemukan, Marsh mengubah pikirannya dan memberi potongan itu nama generik baru, yaitu Triceratops, yang berarti wajah tanduk tiga. Meskipun awalnya Marsh mempertahankannya sebagai bison alticornis, secara anatomi tanduknya paling mirip dengan mamalia herbivora yang bertanduk seperti bison. Oleh karena itu, Marsh menamai makhluk ini bison alticornis. Namun setelah penelitian lebih lanjut, ia menetapkan bahwa fosil-fosil yang ditemukan mewakili spesies dinosaurus yang terpisah dan memberinya nama Triceratops pada tahun 1889. Jadi, Triceratops baru mendapatkan namanya dan dideskripsikan setelah 2 tahun ditemukan.
Selain dianggap sebagai bison, Triceratops kemudian dianggap lagi sebagai Torosaurus. Lebih dari 120 tahun yang lalu, ahli paleontologi Yale O'Neill Charles Mars menggambarkan dua dinosaurus bertanduk. Yang pertama diberi nama Triceratops pada tahun 1889. Dan dalam 2 tahun kemudian, Mars menamai Torosaurus, yaitu dinosaurus besar bertanduk 3 lainnya, namun dengan embel-embel yang lebih panjang dan dilubangi oleh 2 lubang bundar. Meskipun keduanya tumpang tindih dalam ruang dan waktu, mereka tampak cukup berbeda, sehingga ahli paleontologi menganggap mereka sebagai genera dinosaurus yang terpisah. Hingga ahli paleontologi dari Museum of the Rockies, John Scannella dan Jack Horner, menyatakan bahwa kedua dinosaurus ini sebenarnya adalah satu kesatuan. Berdasarkan anatomi tengkorak, struktur mikrotulang yang menunjukkan bagaimana tulang tengkorak individu berubah dan berkembang, ahli paleontologi ini mengusulkan bahwa Torosaurus Mars benar-benar merupakan bentuk dari Triceratops dewasa. Seiring pertumbuhan Triceratops, embel-embel dinosaurus akan berubah ukuran dan berubah bentuk dan memiliki lubang khas seperti Torosaurus. Sebuah fosil misterius bernama Nodoceratops tampaknya menunjukkan anatomi peralihan ini dan dikutip oleh Scannella dan Horner sebagai dinosaurus yang terjebak dalam proses perubahan. Namun hanya mereka yang memiliki ketertarikan terhadap Torosaurus yang perlu takut, karena Triceratops diberi nama pertama, dan dalam ilmu penelitian, nama yang pertama mendapatkan prioritas, dan Torosauruslah yang lebih berpotensi untuk dihilangkan. Dalam 2 tahun sejak jurnal Scannella dan Horner diterbitkan, ahli paleontologi telah bolak-balik bertanya, apakah benar transformasi radikal terjadi antara Triceratops dan Torosaurus? Hingga dalam sebuah jurnal yang diterbitkan di PLOS ONE, ahli paleontologi Universitas Yale, Nicholas Longridge dan Daniel Phil pada tahun 2012 menyimpulkan bahwa Triceratops dan Torosaurus memang merupakan dinosaurus yang berbeda, yang mengidentifikasi fosil dari beberapa individu Torosaurus dan Triceratops yang dewasa dan belum dewasa. Mereka mendeskripsikan tukukan ventral pada embel-embel Triceratops, menunjukkan bahwa bentuk dan posisinya berbeda dari Torosaurus, yang menyimpulkan bahwa struktur ini bukanlah perantara antara embel-embel Triceratops dan embel-embel Torosaurus. Namun ilmuwan sebelumnya tidak setuju dan mencatat bahwa studi baru ini bergantung pada teknik anatomi komparatif, namun tidak menggunakan studi struktur mikrotulang yang menunjukkan bagaimana tulang tengkorak individu berubah, sehingga membuat spesimen ini ambigu dan tidak mempunyai air perdebatan. Faktanya, masih banyak yang perlu kita pelajari tentang Triceratops dan Torosaurus, sehingga masih banyak eksplorasi dan deskripsi yang harus dilakukan sebelum perdebatan ini dapat diselesaikan. Membahas tentang Triceratops mengingatkan kita dengan hewan bertanduk di zaman modern, yaitu badak. Lalu, apakah ada hubungan antara Triceratops dengan spesies hewan modern yang hidup dengan kita saat ini? Mulai dari membahas struktur tanduk mereka, Triceratops seperti yang telah dijelaskan di chapter pertama, struktur tanduk mereka sepenuhnya terbuat dari tulang dan kemungkinan besar tidak akan tumbuh lagi jika dipatahkan. Berbeda dengan struktur tanduk pada hewan-hewan modern saat ini seperti rusa dan badak, tanduk mereka terbuat dari keratin, yaitu protein yang juga menjadi komponen utama pada rambut manusia dan kuku. Tanduk badak adalah pertumbuhan dari tulang hidung yang tertutup oleh lapisan keratin. Struktur tanduk badak bervariasi antara spesies, tetapi umumnya merupakan tunggal dan memiliki bentuk yang lebih padat dan kokoh daripada tanduk Triceratops. Rusa jantan memiliki tanduk yang tumbuh setiap tahunnya, juga terbuat dari keratin yang dilapisi oleh kulit. Struktur tanduk rusa memiliki lebih banyak cabang dan seringkali beranting. Jika tanduk badak patah, badak memiliki kemampuan untuk memperbarui dan menumbuhkan kembali tanduknya. Pertumbuhan tanduk baru biasanya dimulai dari akarnya, di mana jaringan yang hidup disebut pulp berada. Proses pertumbuhan ini mungkin memakan waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun, tergantung pada ukuran dan kompleksitas tanduknya. Tanduk baru yang tumbuh biasanya memiliki bentuk dan ukuran yang mirip dengan tanduk sebelumnya, sedangkan pada Triceratops yang telah punah tidak ada proses pemulihan atau pertumbuhan tanduk setelah patah,
karena tanduk Triceratops terbuat dari tulang keras yang tidak dapat pulih seperti keratin pada badak. Jika tanduk Triceratops patah, itu mungkin akan tetap patah sampai kematian Triceratops dan tidak akan tumbuh kembali. Selain itu, badak adalah bagian dari ordo Perissodactyla yang juga termasuk kuda dan kuda Nil. Mereka adalah mamalia yang bertubuh besar dan memiliki ciri khas tanduk di hidung atau di atas kepala. Di sisi lain, Triceratops adalah salah satu anggota dari kelompok dinosaurus herbivora yang dikenal sebagai Ceratopsidae. Triceratops dan badak mungkin memiliki cara yang sama dalam menyerang, yaitu dengan menyodorkan tanduk yang berada di kepala mereka. Namun ternyata terdapat perbedaan di antara keduanya, di mana badak cenderung menyeruduk kemudian mengangkat lawannya, sedangkan pada Triceratops cenderung menyeruduk secara lurus. Ini adalah Triceratops, salah satu dinosaurus yang cukup populer di kalangan masyarakat dengan karakteristiknya yang mempunyai 3 tanduk yang berada di atas hidung dan 2 di atas matanya. Dan jika kalian perhatikan, dinosaurus ini memiliki paruh atau moncong seperti burung, serta perisai yang berada di belakang kepalanya. Tapi tahukah kalian, ketika fosil dinosaurus ini pertama kali ditemukan, awalnya tidak disebut sebagai Triceratops, melainkan disebut sebagai spesies dari bison. Setelah itu, dinosaurus ini lagi-lagi disebut sebagai Torosaurus oleh para ilmuwan. Kenapa demikian? Untuk itu, dalam video kali ini kita akan mengulas dan menambah wawasan tentang perjalanan panjang dari Triceratops yang sangat jarang diketahui, mulai dari nama, sejarah, karakteristik, dan memahami istilah-istilah yang sering digunakan dalam pembahasan masa purba serta paleobiologi dari Triceratops dan bagaimana hubungannya dengan spesies hewan modern saat ini. Nama Triceratops diambil dari bahasa Yunani yang berarti wajah bertanduk 3 yang identik dengan 3 tanduk yang berada di kepalanya. Namun berbeda dengan Ankylosaurus yang pernah dibahas sebelumnya, di mana struktur senjata Ankylosaurus terdiri dari osteodermata, sedangkan Triceratops sepenuhnya terdiri dari tulang, di mana jika tanduk-tanduknya patah, kemungkinan tidak akan tumbuh lagi. Triceratops merupakan dinosaurus yang termasuk ke dalam 2 ordo, yaitu Ornithischia dan Ceratopsia. Ornithischia adalah kelompok dinosaurus herbivora yang telah punah dan memiliki ciri struktur panggul yang sangat mirip dengan burung. Sesuai dengan namanya yang berarti pinggul burung, di mana beberapa dinosaurus yang termasuk ke dalam ordo ini yaitu Stegosaurus, Ankylosaurus, dan Triceratops. Sedangkan Ceratopsia adalah kelompok dinosaurus herbivora yang mempunyai ciri sesuai dengan arti namanya, yaitu wajah bertanduk, di mana beberapa dinosaurus yang termasuk di dalamnya yaitu Protoceratops, Triceratops, dan Styracosaurus. Triceratops hidup selama periode Kapur akhir sekitar 68 hingga 66 juta tahun yang lalu. Mereka hidup di wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Amerika Utara. Triceratops adalah dinosaurus yang sangat besar. Panjangnya bisa mencapai 8 hingga 9 meter, tinggi sekitar 2,3 meter, dan beratnya sekitar 5,5 ton. Triceratops mempunyai 2 spesies yang sah, yaitu Triceratops horridus dan Triceratops prorsus. Untuk pandangan beratnya, berat Triceratops belum cukup jika hanya dibandingkan dengan 1, 2, atau 3 mobil sekaligus. Namun, butuh sekitar 7 mobil untuk bisa mengimbangi berat dari dinosaurus herbivora ini. Dan ini adalah perbandingannya dengan sebuah kereta rel masa kini. Triceratops memiliki tengkorak yang besar jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, dan termasuk yang terbesar dari semua hewan darat yang diketahui.
diperkirakan memiliki panjang 2,5 meter dan dapat mencapai hampir sepertiga panjang keseluruhannya. Memiliki berat 261 kg, seperti tengkorak pada kerangka fosil Triceratops horridus yang dipajang di Museum Victoria Australia saat ini. Kerangka Triceratops ini hampir lengkap 85%, memiliki tinggi 2,5 meter, panjang 7,5 meter, dan mempunyai berat total hingga 1 ton, yang terdiri dari 266 tulang. Dan semua informasi dari kerangka Triceratops ini bisa kalian akses secara gratis dan 3D di website umum Museum Victoria. Linknya akan saya taruh di deskripsi. Ini adalah kerangka Triceratops horridus yang dipasang pertama kali di Smithsonian Museum of Natural History atau disebut dengan holotype dari Triceratops horridus dan dijuluki sebagai Hatcher. Pada tahun 1905, spesimen ini dipamerkan di Smithsonian Natural Museum of Natural History dan selama lebih dari 20 tahun, spesimen ini merupakan satu-satunya contoh Triceratops yang dipamerkan di dunia. Kenapa disebut dengan holotype? Dan apa itu holotype? Holotype adalah spesimen suatu spesies yang digunakan sebagai standar perbandingan dengan fosil lain yang dianggap mewakili spesies yang sama. Fosil pertama hewan prasejarah yang ditemukan tidak selalu menjadi holotype atau menjadi fosil patokan bagi spesies tersebut. Suatu spesimen mungkin termasuk holotype karena spesimen tersebut pertama kali ditemukan dan dideskripsikan secara formal, atau karena spesimen tersebut menunjukkan berbagai karakteristik yang mendefinisikan spesies dengan paling jelas. Menurut aturan paleontologi, sebuah spesies hanya dapat memiliki satu holotype, dan holotype adalah spesimen tunggal yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan nama ilmiah bagi spesies tersebut. Jadi, walaupun telah ditemukan kerangka fosil dari spesies yang sama, bukan berarti itu adalah holotype. Seperti di penjelasan sebelumnya, fosil yang terdapat di Museum Victoria bukanlah holotype dari Triceratops, melainkan holotype Triceratops tetap yang berada di Museum Smithsonian di Washington DC di Amerika Serikat. Namun, terdapat konsep yang mirip dengan holotype yang disebut lectotype dan neotype. Lectotype adalah spesimen yang dipilih dari antara spesimen-spesimen yang sudah ada untuk menjadi holotype jika holotype asli tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, atau jika holotype asli rusak atau hilang. Neotype adalah holotype yang ditunjuk jika semua spesimen yang sudah ada mewakili spesies tersebut hilang atau rusak. Jadi, dalam keadaan tertentu, seperti jika holotype asli rusak atau hilang, sebuah spesies dapat memiliki lectotype atau neotype sebagai penggantinya. Tetapi hanya satu spesimen yang dapat diakui sebagai holotype resmi. Ini contoh lainnya yang merupakan kerangka holotype dari Parasaurolophus yang dipajang di Museum Royal Ontario di Kanada. Menjelang akhir abad ke-19, hanya sedikit yang diketahui tentang dinosaurus di Amerika Utara. Kata dinosaurus yang diciptakan oleh Richard Owen pada tahun 1842 dan seluruh kelompok hanya diwakili oleh segelintir spesies dari spesimen dengan kelengkapan yang berbeda-beda. Termasuk dengan fosil Triceratops yang juga pertama kali ditemukan di Amerika Utara pada tahun 1887 oleh ilmuwan Othniel Charles Marsh, seorang paleontologi terkemuka pada masanya yang terlibat dalam perang tulang atau The Bone Wars dengan saingannya yang bernama Edward Drinker Cope, seperti yang pernah kita bahas dalam sejarah penemuan Brontosaurus. Fosil tersebut terdiri dari sepanjang tanduk yang menempel pada bagian atap tengkorak dan jelas merupakan milik hewan prasejarah yang jauh lebih besar daripada hewan apapun yang hidup di barat pada zaman modern. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, holotype dari Triceratops ini memiliki julukan Hatcher. Julukan ini diberikan sesuai nama dari John Bell Hatcher, ahli paleontologi yang menemukan spesies ini pada tahun 1808. Mungkin kalian bertanya, loh, bukannya di penjelasan sebelumnya yang menemukannya adalah Charles Marsh? Begini sejarah lengkapnya.
Holotype Triceratops dikumpulkan pada tahun 1808 di formasi Lens, Wyoming oleh John Bell Hatcher. Mars awalnya menggambarkan spesimen ini sebagai spesies yang berbeda. Edmund B. Wilson menemukan tengkorak raksasa tersebut muncul dari sisi jurang. Wilson kemudian membawa berita ini kepada bosnya, seorang peternak dan kolektor fosil bernama Charles Arthur Guernsey, yang kemudian menunjukkannya kepada Hatcher. Mars kemudian memerintahkan Hatcher untuk mencari dan menyelamatkan tengkorak itu. Awalnya holotype diberi nama Ceratops horridus, namun ketika tengkorak hidung ketiga ditemukan, Mars mengubah pikirannya dan memberi potongan itu nama generik baru, yaitu Triceratops, yang berarti wajah tanduk tiga. Meskipun awalnya Mars mempertahankannya sebagai bison alticornis, secara anatomi tanduknya paling mirip dengan mamalia herbivora yang bertanduk seperti bison. Oleh karena itu, Mars menamai makhluk ini bison alticornis. Namun setelah penelitian lebih lanjut, ia menetapkan bahwa fosil-fosil yang ditemukan mewakili spesies dinosaurus yang terpisah dan memberinya nama Triceratops pada tahun 1889. Jadi, Triceratops baru mendapatkan namanya dan dideskripsikan setelah 2 tahun ditemukan. Selain dianggap sebagai bison, Triceratops kemudian dianggap lagi sebagai Torosaurus. Lebih dari 120 tahun yang lalu, ahli paleontologi Yale O'Neill Charles Mars menggambarkan 2 dinosaurus bertanduk. Yang pertama diberi nama Triceratops pada tahun 1889. Dan dalam 2 tahun kemudian, Mars menamai Torosaurus, yaitu dinosaurus besar bertanduk 3 lainnya, namun dengan embel-embel yang lebih panjang dan dilubangi oleh 2 lubang bundar. Meskipun keduanya tumpang tindih dalam ruang dan waktu, mereka tampak cukup berbeda, sehingga ahli paleontologi menganggap mereka sebagai genera dinosaurus yang terpisah. Hingga ahli paleontologi dari Museum of the Rockies, John Scannella dan Jack Horner, menyatakan bahwa kedua dinosaurus ini sebenarnya adalah satu kesatuan. Berdasarkan anatomi tengkorak, struktur mikrotulang yang menunjukkan bagaimana tulang tengkorak individu berubah dan berkembang, ahli paleontologi ini mengusulkan bahwa Torosaurus Mars benar-benar merupakan bentuk dari Triceratops dewasa. Seiring pertumbuhan Triceratops, embel-embel dinosaurus akan berubah ukuran dan berubah bentuk dan memiliki lubang khas seperti Torosaurus. Sebuah fosil misterius bernama Nodoceratops tampaknya menunjukkan anatomi peralihan ini dan dikutip oleh Scannella dan Horner sebagai dinosaurus yang terjebak dalam proses perubahan. Namun hanya mereka yang memiliki ketertarikan terhadap Torosaurus yang perlu takut, karena Triceratops diberi nama pertama, dan dalam ilmu penelitian, nama yang pertama mendapatkan prioritas dan Torosauruslah yang lebih berpotensi untuk dihilangkan. Dalam 2 tahun sejak jurnal Scannella dan Horner diterbitkan, ahli paleontologi telah bolak-balik bertanya, apakah benar transformasi radikal terjadi antara Triceratops dan Torosaurus? Hingga dalam sebuah jurnal yang diterbitkan di PLOS ONE, ahli paleontologi Universitas Yale, Nicholas Longridge dan Daniel Phil pada tahun 2012 menyimpulkan bahwa Triceratops dan Torosaurus memang merupakan dinosaurus yang berbeda, yang mengidentifikasi fosil dari beberapa individu Torosaurus dan Triceratops yang dewasa dan belum dewasa. Mereka mendeskripsikan tukukan ventral pada embel-embel Triceratops, menunjukkan bahwa bentuk dan posisinya berbeda dari Torosaurus, yang menyimpulkan bahwa struktur ini bukanlah perantara antara embel-embel Triceratops dan embel-embel Torosaurus. Namun ilmuwan sebelumnya tidak setuju dan mencatat bahwa studi baru ini bergantung pada teknik anatomi komparatif, namun tidak menggunakan studi struktur mikrotulang yang menunjukkan bagaimana tulang tengkorak individu berubah, sehingga membuat spesimen ini ambigu dan tidak mempunyai air perdebatan. Faktanya, masih banyak yang perlu kita pelajari tentang Triceratops dan Torosaurus, sehingga masih banyak eksplorasi dan deskripsi yang harus dilakukan sebelum perdebatan ini dapat diselesaikan. Membahas tentang Triceratops mengingatkan kita dengan hewan bertanduk di zaman modern, yaitu badak. Lalu, apakah ada hubungan antara Triceratops dengan spesies hewan modern yang hidup dengan kita saat ini?
mulai dari membahas struktur tanduk mereka. Triceratops, seperti yang telah dijelaskan di chapter pertama, struktur tanduk mereka sepenuhnya terbuat dari tulang dan kemungkinan besar tidak akan tumbuh lagi jika dipatahkan. Berbeda dengan struktur tanduk pada hewan-hewan modern saat ini seperti rusa dan badak, tanduk mereka terbuat dari keratin, yaitu protein yang juga menjadi komponen utama pada rambut manusia dan kuku. Tanduk badak adalah pertumbuhan dari tulang hidung yang tertutup oleh lapisan keratin. Struktur tanduk badak bervariasi antara spesies, tetapi umumnya merupakan tunggal dan memiliki bentuk yang lebih padat dan kokoh daripada tanduk Triceratops. Rusa jantan memiliki tanduk yang tumbuh setiap tahunnya, juga terbuat dari keratin yang dilapisi oleh kulit. Struktur tanduk rusa memiliki lebih banyak cabang dan seringkali beranting. Jika tanduk badak patah, badak memiliki kemampuan untuk memperbarui dan menumbuhkan kembali tanduknya. Pertumbuhan tanduk baru biasanya dimulai dari akarnya, di mana jaringan yang hidup disebut pulp berada. Proses pertumbuhan ini mungkin memakan waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun, tergantung pada ukuran dan kompleksitas tanduknya. Tanduk baru yang tumbuh biasanya memiliki bentuk dan ukuran yang mirip dengan tanduk sebelumnya, sedangkan pada Triceratops yang telah punah tidak ada proses pemulihan atau pertumbuhan tanduk setelah patah, karena tanduk Triceratops terbuat dari tulang keras yang tidak dapat pulih seperti keratin pada badak. Jika tanduk Triceratops patah, itu mungkin akan tetap patah sampai kematian Triceratops dan tidak akan tumbuh kembali. Selain itu, badak adalah bagian dari ordo Perissodactyla yang juga termasuk kuda dan kuda Nil. Mereka adalah mamalia yang bertubuh besar dan memiliki ciri khas tanduk di hidung atau di atas kepala. Di sisi lain, Triceratops adalah salah satu anggota dari kelompok dinosaurus herbivora yang dikenal sebagai Ceratopsidae. Triceratops dan badak mungkin memiliki cara yang sama dalam menyerang, yaitu dengan menyodorkan tanduk yang berada di kepala mereka. Namun ternyata terdapat perbedaan di antara keduanya, di mana badak cenderung menyeruduk kemudian mengangkat lawannya, sedangkan pada Triceratops cenderung menyeruduk secara lurus. Ini adalah Triceratops, salah satu dinosaurus yang cukup populer di kalangan masyarakat dengan karakteristiknya yang mempunyai 3 tanduk yang berada di atas hidung dan 2 di atas matanya. Dan jika kalian perhatikan, dinosaurus ini memiliki paruh atau moncong seperti burung, serta perisai yang berada di belakang kepalanya. Tapi tahukah kalian, ketika fosil dinosaurus ini pertama kali ditemukan, awalnya tidak disebut sebagai Triceratops, melainkan disebut sebagai spesies dari bison. Setelah itu, dinosaurus ini lagi-lagi disebut sebagai Torosaurus oleh para ilmuwan. Kenapa demikian? Untuk itu, dalam video kali ini kita akan mengulas dan menambah wawasan tentang perjalanan panjang dari Triceratops yang sangat jarang diketahui, mulai dari nama, sejarah, karakteristik, dan memahami istilah-istilah yang sering digunakan dalam pembahasan masa purba serta paleobiologi dari Triceratops dan bagaimana hubungannya dengan spesies hewan modern saat ini. Nama Triceratops diambil dari bahasa Yunani yang berarti wajah bertanduk 3 yang identik dengan 3 tanduk yang berada di kepalanya. Namun berbeda dengan Ankylosaurus yang pernah dibahas sebelumnya, di mana struktur senjata Ankylosaurus terdiri dari osteodermata, sedangkan Triceratops sepenuhnya terdiri dari tulang, di mana jika tanduk-tanduknya patah, kemungkinan tidak akan tumbuh lagi. Triceratops merupakan dinosaurus yang termasuk ke dalam 2 ordo, yaitu Ornithischia dan Ceratopsia. Ornithischia adalah kelompok dinosaurus herbivora yang telah punah dan memiliki ciri struktur panggul yang sangat mirip dengan burung. Sesuai dengan namanya yang berarti pinggul burung, di mana beberapa dinosaurus yang termasuk ke dalam ordo ini yaitu Stegosaurus, Ankylosaurus, dan Triceratops. Sedangkan Ceratopsia
adalah kelompok dinosaurus herbivora yang mempunyai ciri sesuai dengan arti namanya, yaitu wajah bertanduk, di mana beberapa dinosaurus yang termasuk di dalamnya, yaitu Protoceratops, Triceratops, dan Styracosaurus. Triceratops hidup selama periode Kapur akhir, sekitar 68 hingga 66 juta tahun yang lalu. Mereka hidup di wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Amerika Utara. Triceratops adalah dinosaurus yang sangat besar. Panjangnya bisa mencapai 8 hingga 9 meter, tinggi sekitar 2,3 meter, dan beratnya sekitar 5,5 ton. Triceratops mempunyai dua spesies yang sah, yaitu Triceratops horridus dan Triceratops prorsus. Untuk pandangan beratnya, berat Triceratops belum cukup jika hanya dibandingkan dengan 1, 2, atau 3 mobil sekaligus. Namun, butuh sekitar 7 mobil untuk bisa mengimbangi berat dari dinosaurus herbivora ini. Dan ini adalah perbandingannya dengan sebuah kereta rel masa kini. Triceratops memiliki tengkorak yang besar jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, dan termasuk yang terbesar dari semua hewan darat yang diketahui. Diperkirakan memiliki panjang 2,5 meter dan dapat mencapai hampir sepertiga panjang keseluruhannya. Memiliki berat 261 kg, seperti tengkorak pada kerangka fosil Triceratops horridus yang dipajang di Museum Victoria Australia saat ini. Kerangka Triceratops ini hampir lengkap 85%, memiliki tinggi 2,5 meter, panjang 7,5 meter, dan mempunyai berat total hingga 1 ton, yang terdiri dari 266 tulang. Dan semua informasi dari kerangka Triceratops ini bisa kalian akses secara gratis dan 3D di website umum Museum Victoria. Linknya akan saya taruh di deskripsi. Ini adalah kerangka Triceratops horridus yang dipasang pertama kali di Smithsonian Museum of Natural History, atau disebut dengan holotype dari Triceratops horridus, dan dijuluki sebagai Hatcher. Pada tahun 1905, spesimen ini dipamerkan di Smithsonian Natural Museum of Natural History, dan selama lebih dari 20 tahun, spesimen ini merupakan satu-satunya contoh Triceratops yang dipamerkan di dunia. Kenapa disebut dengan holotype, dan apa itu holotype? Holotype adalah spesimen suatu spesies yang digunakan sebagai standar perbandingan dengan fosil lain yang dianggap mewakili spesies yang sama. Fosil pertama hewan prasejarah yang ditemukan tidak selalu menjadi holotype atau menjadi fosil patokan bagi spesies tersebut. Suatu spesimen mungkin termasuk holotype karena spesimen tersebut pertama kali ditemukan dan dideskripsikan secara formal, atau karena spesimen tersebut menunjukkan berbagai karakteristik yang mendefinisikan spesies dengan paling jelas. Menurut aturan paleontologi, sebuah spesies hanya dapat memiliki satu holotype, dan holotype adalah spesimen tunggal yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan nama ilmiah bagi spesies tersebut. Jadi, walaupun telah ditemukan kerangka fosil dari spesies yang sama, bukan berarti itu adalah holotype. Seperti di penjelasan sebelumnya, fosil yang terdapat di Museum Victoria bukanlah holotype dari Triceratops, melainkan holotype Triceratops, tetapi yang berada di Museum Smithsonian di Washington DC di Amerika Serikat. Namun, terdapat konsep yang mirip dengan holotype yang disebut lectotype dan neotype. Lectotype adalah spesimen yang dipilih dari antara spesimen-spesimen yang sudah ada untuk menjadi holotype jika holotype asli tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, atau jika holotype asli rusak atau hilang. Neotype adalah holotype yang ditunjuk jika semua spesimen yang sudah ada mewakili spesies tersebut hilang atau rusak. Jadi, dalam keadaan tertentu, seperti jika holotype asli rusak atau hilang, sebuah spesies dapat memiliki lectotype atau neotype sebagai penggantinya. Tetapi hanya satu spesimen yang dapat diakui sebagai holotype resmi. Ini contoh lainnya yang merupakan kerangka holotype dari Parasaurolophus yang dipajang di Museum Royal Ontario di Kanada. Menjelang akhir abad ke-19,
hanya sedikit yang diketahui tentang dinosaurus di Amerika Utara. Kata dinosaurus yang diciptakan oleh Richard Owen pada tahun 1842 dan seluruh kelompok hanya diwakili oleh segelintir spesies dari spesimen dengan kelengkapan yang berbeda-beda. Termasuk dengan fosil Triceratops yang juga pertama kali ditemukan di Amerika Utara pada tahun 1887 oleh ilmuwan Othniel Charles Marsh, seorang paleontologi terkemuka pada masanya yang terlibat dalam perang tulang atau The Bone Wars dengan saingannya yang bernama Edward Drinker Cope, seperti yang pernah kita bahas dalam sejarah penemuan Brontosaurus. Fosil tersebut terdiri dari sepanjang tanduk yang menempel pada bagian atap tengkorak dan jelas merupakan milik hewan prasejarah yang jauh lebih besar daripada hewan apapun yang hidup di barat pada zaman modern. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, holotype dari Triceratops ini memiliki julukan Hatcher. Julukan ini diberikan sesuai nama dari John Bell Hatcher, ahli paleontologi yang menemukan spesies ini pada tahun 1808. Mungkin kalian bertanya, loh, bukannya di penjelasan sebelumnya yang menemukannya adalah Charles Marsh? Begini sejarah lengkapnya. Holotype Triceratops dikumpulkan pada tahun 1808 di formasi Lens, Wyoming oleh John Bell Hatcher. Marsh awalnya menggambarkan spesimen ini sebagai spesies yang berbeda. Edmund B. Wilson menemukan tengkorak raksasa tersebut muncul dari sisi jurang. Wilson kemudian membawa berita ini kepada bosnya, seorang peternak dan kolektor fosil bernama Charles Arthur Guernsey, yang kemudian menunjukkannya kepada Hatcher. Marsh kemudian memerintahkan Hatcher untuk mencari dan menyelamatkan tengkorak itu. Awalnya holotype diberi nama Ceratops horridus, namun ketika tengkorak hidung ketiga ditemukan, Marsh mengubah pikirannya dan memberi potongan itu nama generik baru, yaitu Triceratops, yang berarti wajah tanduk tiga. Meskipun awalnya Marsh mempertahankannya sebagai bison alticornis, secara anatomi tanduknya paling mirip dengan mamalia herbivora yang bertanduk seperti bison. Oleh karena itu, Marsh menamai makhluk ini bison alticornis. Namun setelah penelitian lebih lanjut, ia menetapkan bahwa fosil-fosil yang ditemukan mewakili spesies dinosaurus yang terpisah dan memberinya nama Triceratops pada tahun 1889. Jadi, Triceratops baru mendapatkan namanya dan dideskripsikan setelah 2 tahun ditemukan. Selain dianggap sebagai bison, Triceratops kemudian dianggap lagi sebagai Torosaurus. Lebih dari 120 tahun yang lalu, ahli paleontologi Yale Othniel Charles Marsh menggambarkan 2 dinosaurus bertanduk. Yang pertama diberi nama Triceratops pada tahun 1889. Dan dalam 2 tahun kemudian, Marsh menamai Torosaurus, yaitu dinosaurus besar bertanduk 3 lainnya, namun dengan embel-embel yang lebih panjang dan dilubangi oleh 2 lubang bundar. Meskipun keduanya tumpang tindih dalam ruang dan waktu, mereka tampak cukup berbeda, sehingga ahli paleontologi menganggap mereka sebagai genera dinosaurus yang terpisah. Hingga ahli paleontologi dari Museum of the Rockies, John Scannella dan Jack Horner, menyatakan bahwa kedua dinosaurus ini sebenarnya adalah satu kesatuan. Berdasarkan anatomi tengkorak, struktur mikrotulang yang menunjukkan bagaimana tulang tengkorak individu berubah dan berkembang, ahli paleontologi ini mengusulkan bahwa Torosaurus Marsh benar-benar merupakan bentuk dari Triceratops dewasa. Seiring pertumbuhan Triceratops, embel-embel dinosaurus akan berubah ukuran dan berubah bentuk dan memiliki lubang khas seperti Torosaurus. Sebuah fosil misterius bernama Nodoceratops tampaknya menunjukkan anatomi peralihan ini dan dikutip oleh Scannella dan Horner sebagai dinosaurus yang terjebak dalam proses perubahan. Namun hanya mereka yang memiliki ketertarikan terhadap Torosaurus yang perlu takut, karena Triceratops diberi nama pertama, dan dalam ilmu penelitian, nama yang pertama mendapatkan prioritas dan Torosauruslah yang lebih berpotensi untuk dihilangkan. Dalam 2 tahun sejak jurnal Scannella dan Horner diterbitkan, ahli paleontologi telah bolak-balik bertanya, apakah benar transformasi radikal terjadi antara Triceratops dan Torosaurus? Hingga dalam sebuah jurnal yang diterbitkan di PLOS ONE, ahli paleontologi Universitas Yale, Nicholas Longridge dan Daniel Phil pada tahun 2012 menyimpulkan bahwa Triceratops dan Torosaurus memang merupakan dinosaurus yang berbeda.
yang mengidentifikasi fosil dari beberapa individu Torosaurus dan Triceratops yang dewasa dan belum dewasa. Mereka mendeskripsikan tukukan ventral pada embel-embel Triceratops, menunjukkan bahwa bentuk dan posisinya berbeda dari Torosaurus, yang menyimpulkan bahwa struktur ini bukanlah perantara antara embel-embel Triceratops dan embel-embel Torosaurus. Namun ilmuwan sebelumnya tidak setuju dan mencatat bahwa studi baru ini bergantung pada teknik anatomi komparatif, namun tidak menggunakan studi struktur mikrotulang yang menunjukkan bagaimana tulang tengkorak individu berubah, sehingga membuat spesimen ini ambigu dan tidak mempunyai air perdebatan. Faktanya, masih banyak yang perlu kita pelajari tentang Triceratops dan Torosaurus, sehingga masih banyak eksplorasi dan deskripsi yang harus dilakukan sebelum perdebatan ini dapat diselesaikan. Membahas tentang Triceratops mengingatkan kita dengan hewan bertanduk di zaman modern, yaitu badak. Lalu, apakah ada hubungan antara Triceratops dengan spesies hewan modern yang hidup dengan kita saat ini? Mulai dari membahas struktur tanduk mereka, Triceratops seperti yang telah dijelaskan di chapter pertama, struktur tanduk mereka sepenuhnya terbuat dari tulang dan kemungkinan besar tidak akan tumbuh lagi jika dipatahkan. Berbeda dengan struktur tanduk pada hewan-hewan modern saat ini seperti rusa dan badak, tanduk mereka terbuat dari keratin, yaitu protein yang juga menjadi komponen utama pada rambut manusia dan kuku. Tanduk badak adalah pertumbuhan dari tulang hidung yang tertutup oleh lapisan keratin. Struktur tanduk badak bervariasi antara spesies, tetapi umumnya merupakan tunggal dan memiliki bentuk yang lebih padat dan kokoh daripada tanduk Triceratops. Rusa jantan memiliki tanduk yang tumbuh setiap tahunnya, juga terbuat dari keratin yang dilapisi oleh kulit. Struktur tanduk rusa memiliki lebih banyak cabang dan seringkali beranting. Jika tanduk badak patah, badak memiliki kemampuan untuk memperbarui dan menumbuhkan kembali tanduknya. Pertumbuhan tanduk baru biasanya dimulai dari akarnya, di mana jaringan yang hidup disebut pulp berada. Proses pertumbuhan ini mungkin memakan waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun, tergantung pada ukuran dan kompleksitas tanduknya. Tanduk baru yang tumbuh biasanya memiliki bentuk dan ukuran yang mirip dengan tanduk sebelumnya, sedangkan pada Triceratops yang telah punah tidak ada proses pemulihan atau pertumbuhan tanduk setelah patah, karena tanduk Triceratops terbuat dari tulang keras yang tidak dapat pulih seperti keratin pada badak. Jika tanduk Triceratops patah, itu mungkin akan tetap patah sampai kematian Triceratops dan tidak akan tumbuh kembali. Selain itu, badak adalah bagian dari ordo Perissodactyla yang juga termasuk kuda dan kuda Nil. Mereka adalah mamalia yang bertubuh besar dan memiliki ciri khas tanduk di hidung atau di atas kepala. Di sisi lain, Triceratops adalah salah satu anggota dari kelompok dinosaurus herbivora yang dikenal sebagai Ceratopsidae. Triceratops dan badak mungkin memiliki cara yang sama dalam menyerang, yaitu dengan menyodorkan tanduk yang berada di kepala mereka. Namun ternyata terdapat perbedaan di antara keduanya, di mana badak cenderung menyeruduk kemudian mengangkat lawannya, sedangkan pada Triceratops cenderung menyeruduk secara lurus. Ini adalah Triceratops, salah satu dinosaurus yang cukup populer di kalangan masyarakat dengan karakteristiknya yang mempunyai 3 tanduk yang berada di atas hidung dan 2 di atas matanya. Dan jika kalian perhatikan, dinosaurus ini memiliki paruh atau moncong seperti burung, serta perisai yang berada di belakang kepalanya. Tapi tahukah kalian, ketika fosil dinosaurus ini pertama kali ditemukan, awalnya tidak disebut sebagai Triceratops, melainkan disebut sebagai spesies dari bison. Setelah itu, dinosaurus ini lagi-lagi disebut sebagai Torosaurus oleh para ilmuwan. Kenapa demikian? Untuk itu, dalam video kali ini kita akan mengulas dan menambah wawasan tentang perjalanan panjang dari Triceratops yang sangat jarang diketahui, mulai dari nama, sejarah, karakteristik, dan memahami istilah-istilah yang sering digunakan dalam pembahasan masa purba serta paleobiologi dari Triceratops.
dan bagaimana hubungannya dengan spesies hewan modern saat ini. Nama Triceratops diambil dari bahasa Yunani yang berarti wajah bertanduk tiga, yang identik dengan tiga tanduk yang berada di kepalanya. Namun berbeda dengan Ankylosaurus yang pernah dibahas sebelumnya, di mana struktur senjata Ankylosaurus terdiri dari osteodermata, sedangkan Triceratops sepenuhnya terdiri dari tulang, di mana jika tanduk-tanduknya patah, kemungkinan tidak akan tumbuh lagi. Triceratops merupakan dinosaurus yang termasuk ke dalam dua ordo, yaitu Ornithischia dan Ceratopsia. Ornithischia adalah kelompok dinosaurus herbivora yang telah punah dan memiliki ciri struktur panggul yang sangat mirip dengan burung, sesuai dengan namanya yang berarti pinggul burung, di mana beberapa dinosaurus yang termasuk ke dalam ordo ini yaitu Stegosaurus, Ankylosaurus, dan Triceratops. Sedangkan Ceratopsia adalah kelompok dinosaurus herbivora yang mempunyai ciri sesuai dengan arti namanya, yaitu wajah bertanduk, di mana beberapa dinosaurus yang termasuk di dalamnya yaitu Protoceratops, Triceratops, dan Styracosaurus. Triceratops hidup selama periode Kapur akhir sekitar 68 hingga 66 juta tahun yang lalu. Mereka hidup di wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Amerika Utara. Triceratops adalah dinosaurus yang sangat besar, panjangnya bisa mencapai 8 hingga 9 meter, tinggi sekitar 2,3 meter, dan beratnya sekitar 5,5 ton. Triceratops mempunyai dua spesies yang sah, yaitu Triceratops horridus dan Triceratops prorsus. Untuk pandangan beratnya, berat Triceratops belum cukup jika hanya dibandingkan dengan 1, 2, atau 3 mobil sekaligus. Namun, butuh sekitar 7 mobil untuk bisa mengimbangi berat dari dinosaurus herbivora ini. Dan ini adalah perbandingannya dengan sebuah kereta rel masa kini. Triceratops memiliki tengkorak yang besar jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, dan termasuk yang terbesar dari semua hewan darat yang diketahui. Diperkirakan memiliki panjang 2,5 meter dan dapat mencapai hampir sepertiga panjang keseluruhannya. Memiliki berat 261 kg, seperti tengkorak pada kerangka fosil Triceratops horridus yang dipajang di Museum Victoria Australia saat ini. Kerangka Triceratops ini hampir lengkap 85%, memiliki tinggi 2,5 meter, panjang 7,5 meter, dan mempunyai berat total hingga 1 ton, yang terdiri dari 266 tulang. Dan semua informasi dari kerangka Triceratops ini bisa kalian akses secara gratis dan 3D di website umum Museum Victoria. Linknya akan saya taruh di deskripsi. Ini adalah kerangka Triceratops horridus yang dipasang pertama kali di Smithsonian Museum of Natural History, atau disebut dengan holotype dari Triceratops horridus, dan dijuluki sebagai Hatcher. Pada tahun 1905, spesimen ini dipamerkan di Smithsonian Natural Museum of Natural History, dan selama lebih dari 20 tahun, spesimen ini merupakan satu-satunya contoh Triceratops yang dipamerkan di dunia. Kenapa disebut dengan holotype, dan apa itu holotype? Holotype adalah spesimen suatu spesies yang digunakan sebagai standar perbandingan dengan fosil lain yang dianggap mewakili spesies yang sama. Fosil pertama hewan prasejarah yang ditemukan tidak selalu menjadi holotype atau menjadi fosil patokan bagi spesies tersebut. Suatu spesimen mungkin termasuk holotype karena spesimen tersebut pertama kali ditemukan dan dideskripsikan secara formal, atau karena spesimen tersebut menunjukkan berbagai karakteristik yang mendefinisikan spesies dengan paling jelas. Menurut aturan paleontologi, sebuah spesies hanya dapat memiliki satu holotype, dan holotype adalah spesimen tunggal yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan nama ilmiah bagi spesies tersebut. Jadi, walaupun telah ditemukan kerangka fosil dari spesies yang sama, bukan berarti itu adalah holotype. Seperti di penjelasan sebelumnya, fosil yang terdapat di Museum Victoria bukanlah holotype dari Triceratops, melainkan holotype Triceratops
tetapi yang berada di Museum Smithsonian di Washington DC di Amerika Serikat. Namun, terdapat konsep yang mirip dengan holotype yang disebut lectotype dan neotype. Lectotype adalah spesimen yang dipilih dari antara spesimen-spesimen yang sudah ada untuk menjadi holotype. Jika holotype asli tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, atau jika holotype asli rusak atau hilang. Neotype adalah holotype yang ditunjuk jika semua spesimen yang sudah ada mewakili spesies tersebut hilang atau rusak. Jadi, dalam keadaan tertentu, seperti jika holotype asli rusak atau hilang, sebuah spesies dapat memiliki lectotype atau neotype sebagai penggantinya. Tetapi, hanya satu spesimen yang dapat diakui sebagai holotype resmi. Ini contoh lainnya yang merupakan kerangka holotype dari Parasaurolophus yang dipajang di Museum Royal Ontario di Kanada. Menjelang akhir abad ke-19, hanya sedikit yang diketahui tentang dinosaurus di Amerika Utara. Kata dinosaurus yang diciptakan oleh Richard Owen pada tahun 1842 dan seluruh kelompok hanya diwakili oleh segelintir spesies dari spesimen dengan kelengkapan yang berbeda-beda. Termasuk dengan fosil Triceratops yang juga pertama kali ditemukan di Amerika Utara pada tahun 1887 oleh ilmuwan Othniel Charles Marsh, seorang paleontologi terkemuka pada masanya yang terlibat dalam perang tulang atau The Bone Wars dengan saingannya yang bernama Edward Drinker Cope, seperti yang pernah kita bahas dalam sejarah penemuan Brontosaurus. Fosil tersebut terdiri dari sepanjang tanduk yang menempel pada bagian atap tengkorak dan jelas merupakan milik hewan prasejarah yang jauh lebih besar daripada hewan apapun yang hidup di barat pada zaman modern. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, holotype dari Triceratops ini memiliki julukan Hatcher. Julukan ini diberikan sesuai nama dari John Bell Hatcher, ahli paleontologi yang menemukan spesies ini pada tahun 1808. Mungkin kalian bertanya, loh, bukannya di penjelasan sebelumnya yang menemukannya adalah Charles Marsh? Begini sejarah lengkapnya. Holotype Triceratops dikumpulkan pada tahun 1808 di formasi Lens, Wyoming oleh John Bell Hatcher. Marsh awalnya menggambarkan spesimen ini sebagai spesies yang berbeda. Edmund B. Wilson menemukan tengkorak raksasa tersebut muncul dari sisi jurang. Wilson kemudian membawa berita ini kepada bosnya, seorang peternak dan kolektor fosil bernama Charles Arthur Guernsey, yang kemudian menunjukkannya kepada Hatcher. Marsh kemudian memerintahkan Hatcher untuk mencari dan menyelamatkan tengkorak itu. Awalnya holotype diberi nama Ceratops horridus, namun ketika tengkorak hidung ketiga ditemukan, Marsh mengubah pikirannya dan memberi potongan itu nama generik baru, yaitu Triceratops, yang berarti wajah tanduk tiga. Meskipun awalnya Marsh mempertahankannya sebagai bison alticornis, secara anatomi tanduknya paling mirip dengan mamalia herbivora yang bertanduk seperti bison. Oleh karena itu, Marsh menamai makhluk ini bison alticornis. Namun setelah penelitian lebih lanjut, ia menetapkan bahwa fosil-fosil yang ditemukan mewakili spesies dinosaurus yang terpisah dan memberinya nama Triceratops pada tahun 1889. Jadi, Triceratops baru mendapatkan namanya dan dideskripsikan setelah 2 tahun ditemukan. Selain dianggap sebagai bison, Triceratops kemudian dianggap lagi sebagai Torosaurus. Lebih dari 120 tahun yang lalu, ahli paleontologi Yale Othniel Charles Marsh menggambarkan 2 dinosaurus bertanduk. Yang pertama diberi nama Triceratops pada tahun 1889. Dan dalam 2 tahun kemudian, Marsh menamai Torosaurus, yaitu dinosaurus besar bertanduk 3 lainnya, namun dengan embel-embel yang lebih panjang dan dilubangi oleh 2 lubang bundar. Meskipun keduanya tumpang tindih dalam ruang dan waktu, mereka tampak cukup berbeda, sehingga ahli paleontologi menganggap mereka sebagai genera dinosaurus yang terpisah. Hingga ahli paleontologi dari Museum of the Rockies, John Scannella dan Jack Horner, menyatakan bahwa kedua dinosaurus ini sebenarnya adalah satu kesatuan. Berdasarkan anatomi tengkorak, struktur mikrotulang yang menunjukkan bagaimana tulang tengkorak individu berubah dan berkembang,
Ahli paleontologi ini mengusulkan bahwa Torosaurus Mars benar-benar merupakan bentuk dari Triceratops dewasa. Seiring pertumbuhan Triceratops, embel-embel dinosaurus akan berubah ukuran dan berubah bentuk dan memiliki lubang khas seperti Torosaurus. Sebuah fosil misterius bernama Nodoceratops tampaknya menunjukkan anatomi peralihan ini dan dikutip oleh Scannella dan Horner sebagai dinosaurus yang terjebak dalam proses perubahan. Namun hanya mereka yang memiliki ketertarikan terhadap Torosaurus yang perlu takut, karena Triceratops diberi nama pertama, dan dalam ilmu penelitian, nama yang pertama mendapatkan prioritas, dan Torosauruslah yang lebih berpotensi untuk dihilangkan. Dalam 2 tahun sejak jurnal Scannella dan Horner diterbitkan, ahli paleontologi telah bolak-balik bertanya, apakah benar transformasi radikal terjadi antara Triceratops dan Torosaurus? Hingga dalam sebuah jurnal yang diterbitkan di PLOS ONE, ahli paleontologi Universitas Yale, Nicholas Longridge, dan Daniel Phil pada tahun 2012 menyimpulkan bahwa Triceratops dan Torosaurus memang merupakan dinosaurus yang berbeda, yang mengidentifikasi fosil dari beberapa individu Torosaurus dan Triceratops yang dewasa dan belum dewasa. Mereka mendeskripsikan lekukan ventral pada embel-embel Triceratops, menunjukkan bahwa bentuk dan posisinya berbeda dari Torosaurus, yang menyimpulkan bahwa struktur ini bukanlah perantara antara embel-embel Triceratops dan embel-embel Torosaurus. Namun ilmuwan sebelumnya tidak setuju dan mencatat bahwa studi baru ini bergantung pada teknik anatomi komparatif, namun tidak menggunakan studi struktur mikrotulang yang menunjukkan bagaimana tulang tengkorak individu berubah, sehingga membuat spesimen ini ambigu dan tidak mempunyai air perdebatan. Faktanya, masih banyak yang perlu kita pelajari tentang Triceratops dan Torosaurus, sehingga masih banyak eksplorasi dan deskripsi yang harus dilakukan sebelum perdebatan ini dapat diselesaikan. Membahas tentang Triceratops mengingatkan kita dengan hewan bertanduk di zaman modern, yaitu badak. Lalu, apakah ada hubungan antara Triceratops dengan spesies hewan modern yang hidup dengan kita saat ini? Mulai dari membahas struktur tanduk mereka, Triceratops seperti yang telah dijelaskan di chapter pertama, struktur tanduk mereka sepenuhnya terbuat dari tulang dan kemungkinan besar tidak akan tumbuh lagi jika dipatahkan. Berbeda dengan struktur tanduk pada hewan-hewan modern saat ini seperti rusa dan badak, tanduk mereka terbuat dari keratin, yaitu protein yang juga menjadi komponen utama pada rambut manusia dan kuku. Tanduk badak adalah pertumbuhan dari tulang hidung yang tertutup oleh lapisan keratin. Struktur tanduk badak bervariasi antara spesies, tetapi umumnya merupakan tunggal dan memiliki bentuk yang lebih padat dan kokoh daripada tanduk Triceratops. Rusa jantan memiliki tanduk yang tumbuh setiap tahunnya, juga terbuat dari keratin yang dilapisi oleh kulit. Struktur tanduk rusa memiliki lebih banyak cabang dan seringkali beranting. Jika tanduk badak patah, badak memiliki kemampuan untuk memperbarui dan menumbuhkan kembali tanduknya. Pertumbuhan tanduk baru biasanya dimulai dari akarnya, di mana jaringan yang hidup disebut pulp berada. Proses pertumbuhan ini mungkin memakan waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun, tergantung pada ukuran dan kompleksitas tanduknya. Tanduk baru yang tumbuh biasanya memiliki bentuk dan ukuran yang mirip dengan tanduk sebelumnya, sedangkan pada Triceratops yang telah punah tidak ada proses pemulihan atau pertumbuhan tanduk setelah patah, karena tanduk Triceratops terbuat dari tulang keras yang tidak dapat pulih seperti keratin pada badak. Jika tanduk Triceratops patah, itu mungkin akan tetap patah sampai kematian Triceratops dan tidak akan tumbuh kembali. Selain itu, badak adalah bagian dari ordo Perissodactyla yang juga termasuk kuda dan kuda Nil. Mereka adalah mamalia yang bertubuh besar dan memiliki ciri khas tanduk di hidung atau di atas kepala. Di sisi lain, Triceratops adalah salah satu anggota dari kelompok dinosaurus herbivora yang dikenal sebagai Ceratopsidae. Triceratops dan badak mungkin memiliki cara yang sama dalam menyerang, yaitu dengan menyodorkan tanduk yang berada di kepala mereka. Namun ternyata terdapat perbedaan di antara keduanya, di mana badak cenderung menyeruduk kemudian mengangkat lawannya, sedangkan pada Triceratops cenderung menyeruduk secara lurus.